Dalam sidang kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, Senin 13 Maret 2023, kuasa hukum Teddy menghadirkan dua saksi meringankan yang juga hadir dalam pemusnahan barang bukti sabu di Mapolres Bukit Tinggi. Hakim bertanya terkait keyakinan saksi terhadap barang yang dimusnahkan adalah sabu. Bisa nggak perhatikan apa yang dibakar waktu itu? Semua barang bukti aja yang mulia, karena bentuknya sama gitu yang mulia. Baik. Apakah saksi tahu berapa banyak yang dimusnahkan waktu itu? Menurut keterangan rilis 35 kilo yang mulia. 35 kilo. Sempat nggak saudara perhatikan itu sabu itu? Ada yang warna ini, ada yang warna ini, ada yang sabu, ada yang tawas, ada nggak saudara? Sama semuanya mulia. Tidak ya? Tidak ada berbeda, sama semua. Baik. Yang hadir waktu itu termasuk saudara. Apakah saudara ada ragu melihat yang dimusnahkan waktu itu? Maksudnya yang mulia? Ada ragu, oh itu bukan sabu yang dimusnahkan misalnya. Enggak ada ya? Memang sabu-sabu ya, setahu saya sabu-sabu itu yang mulia. Sabu-sabu dimusnahkan ya. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum kembali memastikan kepada saksi dari mana saksi tahu jika barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu. Saudara yakin betul bahwa yang ditandatangani itu adalah sabu, tapi Anda sendiri tidak melihat ada pengetesan sabu. Anda yakin dari mana yakinnya itu? Dari undangan, Pak. Dari undangan aja? Ya, dari undangan aja? Ya. Jadi Anda tanda tangan aja begitu ya? Ya, itu sabu atau tawas atau garam tidak tahu, yang penting nggak tahu. Tidak tahu. Terima kasih majelis. Selain dua orang saksi yang hadir dalam pemusnahan sabu di Bukit Tinggi, dihadirkan pula 3 ahli lain, yakni ahli digital forensik dan 2 orang ahli hukum pidana. Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih sempat menegur saksi meringankan yang dihadirkan tim kuasa hukum Teddy Minahasa. Pasalnya, saksi meringankan bernama Jontra Manfi Bahara tidak menyebut profesinya sebagai wartawan di awal persidangan. Ia hanya menyebut berprofesi sebagai wira swasta. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan antara lain, Ruby Alamsyah ahli digital forensik, Elwi Daniel ahli hukum pidana dan Jamim Ginting ahli hukum pidana. Adapun saksi meringankan adalah Jontra Manufi Bahara dan Jasman. Menurut Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum terdakwa, kedua saksi meringankan tersebut merupakan saksi fakta dari Bukit Tinggi yang menyaksikan pemusnahan narkoba tersebut. Hotman juga mengatakan, sampai hari ini belum ada saksi yang menyaksikan sabu ditukar dengan tawas. Diketahui Irjen Teddy Minahasa didakwa atas isi chatnya melalui aplikasi WhatsApp kepada bawahannya AKBP Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 5 kg. Lalu proses tersebut melibatkan Linda serta Kompol Kasranto dalam mengedarkannya. Teddy didakwa pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sempat adu debat antara hakim dan saksi ahli dari Teddy Minahasa, dikarenakan saksi tersebut mengaku hanya sebagai wartawan. Kenal dengan terdakwa, begitu? Kenal sebagai public figure-nya yang mulia. Kenal sebagai secara pribadi tidak. Figur. Oke. Pernah bertemu dengan beliau? Pernah yang mulia. Pernah. Pertemuan terakhir yang pernah diingat oleh saksi di mana? Waktu pemusnahan barang bukti yang mulia. Pemusnahan barang bukti. Sewaktu itu apakah saksi tahu bahwa terdakwa ini sebagai apa pekerjaan atau jabatannya ketika itu? Tahu yang mulia, sebagai Kapolda Sumatera Barat yang mulia. Sebagai Kapolda Sumatera Barat ya. Kapan itu diingat oleh saksi? Sebagai Kapolda itu beliau. Bulan Mei dan bulan Juni yang mulia. Mei dan Juni tahun 2022. 22. Baik, kita fokus ya. Baik. Tadi intinya disampaikan oleh penasihat hukum yang menghadirkan saudara di persidangan menyangkut pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti apa itu yang tahu saksi? Setahu saya pemusnahan barang bukti narkoba sabu-sabu ya. Sabu-sabu. Kapan itu? Kalau untuk press release-nya 21 Mei 2022 yang mulia. 21 Mei tahun 2022 itu press release-nya.
Berarti waktu press release juga saudara hadir. Hadir yang mulia. Nah, press release-nya di mana waktu itu dilakukan? Di Aula Polres Bukit Tinggi yang mulia. Allah. Terus kalau pemusnahannya kapan? 15 Juni 2022 di aula di halaman Mapolres Bukit Tinggi yang mulia. Baik. Saudara hadir waktu itu? Hadir juga yang mulia. Peran saudara hadir waktu itu sebagai apa? Saya seorang jurnalis yang mulia. Oh, wartawan. Nah, dari tadi tidak bilang wartawan. Tadi disebut wira swasta. Nah, itu yang pantang. Semua itu pekerjaan mulia kan? Nah, ternyata wartawan. Nah, baik. Kehadiran saudara ketika press release maupun pemusnahan waktu itu, apakah karena diundang atau hadir sendiri? Undangan ada yang mulia, kalau jurnalis kan datang sendiri sebenarnya. Dan- Dia ada. Habis itu nanti. Saudara Janto, saudara kan seorang anggota polisi. Ya. Ada tadi istilah yang sudah kita dengar di sini, cari lawan. Ya. Kalau istilah cari lawan itu sudah pasti cari pembeli ya, Ya, bukan cari pelaku tindak pidana narkotika. bukan. Pasti cari pembeli. Terus kedua, saudara bekerja sebagai polisi sudah 24 tahun. Ya. Pernah jadi penyidik? Saya penyidik mulai Penyidik. terus. Udah pernah menyidik kasus narkotika? Sudah. Sudah pernah. Kira-kira kalau saudara sudah pernah menyidik narkotika, tentunya udah banyak orang yang masuk di penjara yang saudara sidik. Iya. Apakah perbuatan saudara ini ketika saudara sebagai penyidik dan saudara juga penjual, apakah ini dianggap salah juga atau memang ini sudah pekerjaan saudara menangkap orang dan menjual narkotika juga? Mohon maaf majelis keberatan, itu pendapat. Bukan masalah pendapat, ini kan dia 24 sebentar. tahun sebagai anggota polisi, supaya kita tahu dulu. Iya. Di sini forumnya kalau mau etika polisi. Oke. Nanti, ya. Pengetahuan kamu, ketika kau jual itu narkotika kepada masyarakat, Saya tidak menjual ke masyarakat, Pak. Waktu Ke itu, siapa Pak. yang kau cari jual? lawan doang. Jadi maksudnya, jadi kalau menjual saya kan cuma cari lawan pertamanya, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Kalau secara menjual langsung begitu, bukan. bukan, Pak. Tapi kamu tahu itu adalah pekerjaan yang salah ya? Ya tahu, saya tahu salah. Oke. Saya tahu. Terus selanjutnya di BAP saudara Kapolsek tadi mengatakan ini punya Jenderal Bintang 2. Benar demikian ya? Jadi ya, Benar. Di pikiran saudara, Jenderal Bintang 2 itu sudah ada namanya? nggak ada yang nggak tahu. Selama